Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tony Ilham Maulana dengan NIM P2202019. Saya mahasiswa Universitas Sindang Kasih Majalengka, program studi pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema tentang konsep dasar dan karakteristik kewirausahaan berdasarkan referensi yang tercantum sebagai berikut. Mari kawan-kawan, kita simak terlebih dahulu pembahasan dari konsep dasar dan karakteristik kewirausahaan yang saya akan sampaikan. Jadi pada paragraf pertama yaitu istilah entrepreneur yang berasal dari bahasa Perancis entreprendre yang berarti mengerjakan atau berusaha. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh ahli ekonomi Perancis Giscard Cantillon pada tahun 1725, lalu dikembangkan oleh Jean-Baptiste pada tahun 1803 dan dikembangkan juga oleh Joseph Schumpeter pada tahun 1934. Dan di Indonesia istilah wira swasta dipopulerkan oleh Dr. Suparman Sumahmijaya secara etimologis bahwa wira itu berani, utama, gagah, swa itu sendiri, serta itu berdiri. Jadi wira swasta berarti keberanian dan keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan kekuatan sendiri. Adapun istilah lain kewirausahaan diseragamkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. Lanjut ke definisi kewirausahaan menurut Rostad bahwa kewirausahaan adalah proses dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan melalui individu yang bersedia mengambil resiko atas kekayaan, waktu, dan karir. Menurut Schumpeter, kewirausahaan adalah tindakan di luar bisnis rutin yang merupakan fenomena kepemimpinan. Dan menurut Semporo, kewirausahaan mencakup 3 aspek. Yang pertama, mengambil inisiatif, pengorganisasian, mekanisme sosial ekonomi, dan 3, penerimaan resiko atas kegagalan. Jadi inti dari kewirausahaan itu sendiri yaitu mampu mewujudkan gagasan menjadi suatu yang nyata, dapat dipekerjakan, dijual, dan bermanfaat bagi masyarakat. Lanjut ke sifat dan ciri-ciri kewirausahaan atau karakteristik dari kewirausahaan itu sendiri. Yang pertama itu berani mengambil resiko dengan perhitungan. Jadi wirausaha bukan penjudi, mereka melalui usaha dengan perhitungan cermat, menyadari kemungkinan gagal, tetapi berani memulai. Menurut Meredith, keberanian mengambil resiko dipengaruhi oleh daya tarik alternatif, kesediaan menanggung kerugian, kemungkinan sukses atau gagal, dan kemampuan meningkatkan peluang sukses. Menurut Michel Porter, menambahkan 5 kekuatan persaingan yang harus dianalisis, yaitu pandangan baru, pemasok, produk, pengganti, pembeli, dan pesaing industri. Yang kedua itu ada komitmen dan kemauan keras. Jadi wirausaha mengabdikan diri secara total terhadap usahanya. Menurut Russell Knig, kemauan keras dan keteguhan hati adalah kunci keberhasilan. Yang ketiga itu kejujuran dan dapat dipercaya. Integritas adalah perekat yang menyatukan keberhasilan wirausaha dengan seluruh lainnya, investor, pelanggan, dan kreditor. Yang keempat itu kreatif. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan dan merealisasikan gagasan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas. Menurut Swemanto, pemikiran yang kreatif didorong oleh daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. 5. Percaya diri.
Wirausaha memiliki keyakinan kuat atas kemampuan dirinya untuk memupuk percaya diri, mengenal diri sendiri, percaya pada potensi diri, pengetahuan tujuan dan cara mencapainya. 6. Tidak tergantung pada pihak lain. Hasrat akan membebaskan dan kemandirian menjadi driving force wirausaha. Mereka tidak menunggu uluran tangan tetapi berupaya sendiri. Ketujuh, kemampuan bekerja sama dalam tim. Meski mandiri, wirausaha sukses membangun tim yang solid untuk mencapai visi dan misi organisasinya. 8. Berwawasan jauh ke depan. Wirausaha berorientasi jangka panjang, mampu menentukan tujuan dan strategi, serta mengantisipasi perubahan pasar, perilaku konsumen, dan kondisi persaingan. Dan yang terakhir itu ke-9, mampu memanajer dan kepemimpinan. Wirausaha adalah manajer sekaligus pemimpin. Mereka mengelola sumber daya, menetapkan tujuan, dan memimpin organisasi menuju sarana. Dan di sini juga ada peran dan fungsi kewirausahaan dalam pembangunannya. Menurut Puslakov dan PK, 2 fungsi pokok kewirausahaan adalah membuat keputusan penting dan mengambil resiko, serta mencari dan menciptakan terobosan baru. Yang pertama yaitu inovator. Menurut Veterduk, peran pokok wirausaha adalah melakukan inovasi. Inovasi adalah alat untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang bisnis. Sumber inovasi ketidakserasian, kebutuhan proses, pengetahuan baru, dan perubahan struktur industri atau pasar. Kedua, penanggung resiko. Wirausaha adalah pengambil resiko yang sudah diperhitungkan. Mereka menghindari resiko rendah dan resiko tinggi, lalu memiliki resiko moderat yang realistis. Yang ketiga itu pemimpin. Tugas utama wirausaha sebagai pemimpin adalah menciptakan visi. Mereka mengarahkan seluruh sumber daya organisasi menuju tujuan yang jelas. Yang keempat yaitu pengambil keputusan. 3 jenis keputusan menurut Bolton. Yang pertama, keputusan rutin, yaitu berdasarkan alternatif solusi yang sudah disiapkan. Yang kedua, keputusan adaptif, respon terhadap masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu keputusan inovatif, berdasarkan penemuan baru dan diagnosis masalah baru. 5. Penghubung. Wirausaha menjalin hubungan harmonis dengan pihak internal dan eksternal, pelanggan sebagai titik tumpu, pemasok, konsultan, dan badan pemerintah. Dan kesimpulannya bahwa kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan gagasan atau ide menjadi suatu yang nyata, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberhasilan wirausaha ditentukan oleh 9 sifat utama, seperti berani mengambil risiko, komitmen kuat, jujur, kreatif, percaya diri, mandiri, mampu bekerja sama, berwawasan jauh ke depan, serta memiliki kemampuan manajer dan kepemimpinan. Selain itu, wirausaha memiliki 5 peran penting, yakni sebagai investor, penanggung resiko, pemimpin, pengambil keputusan, dan penghubungan. Sekian pembahasan tema tentang konsep dasar dan karakteristik kewirausahaan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, dan mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang jelas atau salah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini, like, dan komen juga ya kawan-kawan.